Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Huda, NIM saya 2109021880. Di sini saya akan menyelesaikan tugas filsafat ilmu saya dengan membawakan materi ilmu manajemen. Kita masuk pada pengertian ilmu manajemen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah mengatur, merencanakan, mengelola sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, manajemen adalah sebuah kata benda yang menggambarkan upaya pengelolaan. Kata manajemen berasal dari Prancis, yaitu management, yang memiliki makna mengelola atau mengatur hal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, manage diartikan sebagai mengelola atau mengendalikan. Secara umum, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen tersebut harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama. Bisa dikatakan manajemen adalah mengandung unsur perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan tujuan yang ingin dicapai. Secara etimologis, pengertian manajemen adalah seni untuk melaksanakan dan mengatur. Manajemen ini juga dilihat sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi. Sebagai usaha bersama dengan beberapa orang dalam organisasi tersebut, sehingga ada orang yang memutuskan untuk melaksanakan tindakan manajemen yang disebut dengan manajer. Kita masuk pada sejarah manajemen. Diketahui bahwa ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir. Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Piramida Giza, piramida yang tak akan berhasil dibangun jika tidak ada seseorang tanpa memendulikan apa sebutan untuk manajer. Ketika itu yang merencanakan apa yang harus dilakukan, mengorganisir manusia serta bahan bakunya, memimpin dan mengarahkan para pekerja, dan menegakkan pengendalian tertentu guna menjamin bahwa segala sesuatunya telah dikerjakan sesuai rencana. Daniel Rand membagikan evolusi pemikiran manajemen dalam 4 fase, yaitu pemikiran awal, era manajemen ilmiah, era manusia sosial, dan era modern. Kita masuk pada yang pertama, pemikiran awal. Peristiwa pertama yang terjadi sebelum abad ke-20 dalam ilmu manajemen terjadi pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The Wealth of Nation. Dalam bukunya itu, ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja, yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Dengan menggunakan industri pabrik peniti sebagai contoh, Smith mengatakan bahwa dengan 10 orang masing-masing melakukan pekerjaan khusus, perusahaan peniti dapat menghasilkan kurang lebih 48.000 peniti dalam sehari. Peristiwa penting yang kedua harus memenuhi perkembangan ilmu manajemen adalah revolusi industri. Revolusi industri menandai dimulai dengan penggunaan mesin, menggantikan tenaga manusia yang berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah-rumah menuju ke tempat khusus yang disebut pabrik. Perpindahan ini mengakibatkan manajer-manajer ketika itu membutuhkan teori yang dapat membantu mereka meramalkan permintaan dan memastikan cukupnya persediaan bahan baku, kegiatan sehari-hari, dan lain-lain, sehingga ilmu manajemen mulai dikembangkan oleh para ahli. Kita masuk pada era yang kedua, yaitu era manajemen ilmiah.
Penggunaan fase yang kedua ini untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Beberapa penulis seperti Stephen Robbins menganggap tahun terbitnya buku ini sebagai tahun lahirnya teori manajemen modern. Perkembangan manajemen ilmiah juga didorong oleh munculnya pemikiran baru dari Henry Gates dan keluarga Gilbert. Yang ketiga adalah era manusia sosial. Era manusia sosial ditandai dengan lahirnya mazhab perilaku dalam pemikiran manajemen di akhir era manajemen ilmiah. Mazhab perilaku tidak mendapatkan pengakuan luas sampai tahun 1930-an. Katalis utama dari kelahiran mazhab perilaku adalah serangkaian studi penelitian yang dikenal sebagai eksperimen Hawthorne. Dan terakhir adalah era modern. Era modern ditandai dengan hadirnya konsep manajemen kualitas total atau total quality management pada abad ke-20 yang diperkenalkan oleh beberapa guru manajemen. Yang paling terkenal diantaranya W. Edwards Deming pada tahun 1900 sampai dengan 1993 dan Joseph Juran yang lahir pada tahun 1904. Deming berpendapat bahwa kebanyakan permasalahan dalam kualitas bukan berasal dari kesalahan kerja, melainkan sistemnya. Ia menekankan pentingnya mengingatkan kualitas dengan mengajukan teori 5 langkah reaksi berantai. Ia berpendapat bila kualitas dapat ditingkatkan, yang pertama biaya akan berkurang karena berkurangnya biaya perbaikan. Yang kedua produktivitas meningkat. Yang ketiga pangsa pasar meningkat karena peningkatannya kualitas dan penurunan harga. Yang keempat, profitabilitas perusahaan meningkat sehingga dapat bertahan dalam bisnis. Yang kelima, jumlah pekerjaan meningkat. Kita masuk pada unsur-unsur bidang ilmu manajemen. Dalam unsur-unsur manajemen terdapat 6 unsur, yaitu man, methods, machines, money, materials, and market. Yang pertama, man atau manusia. Unsur manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan adalah sumber daya manusia. Man mengacu pada unsur manusia dalam sistem operasi, sehingga manajemen manusia adalah salah satu tanggung jawab yang penting. Manusia memiliki keterampilan hingga sifat yang berbeda-beda, sehingga manajemen manusia dibutuhkan untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal, lingkungan kerja yang sehat dan kondusif, serta ide-ide inovatif yang dapat memajukan usaha. Yang kedua adalah methods atau metode. Methods atau metode adalah unsur manajemen yang diperlukan untuk mengatur prosedur maupun standar operasional berjalannya suatu kegiatan. Metode kegiatan atau usaha harus dibuat sebaik dan seefektif mungkin untuk menghasilkan kerja yang bagus. Misalnya jam kerja harus diimbangi dengan waktu makan dan beristirahat sehingga pegawai dalam kondisi yang fokus dan tidak kelelahan. Yang ketiga adalah machines atau mesin. Machines atau mesin adalah unsur manajemen yang berupa barang. Mesin dapat berupa peralatan logistik maupun teknologi yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Pembelian serta penggunaan mesin harus diatur supaya efektif. Artinya, mendapatkan alat yang bagus dengan harga yang ekonomis, namun tetap memiliki performa yang baik untuk produksi. Yang keempat adalah materials atau bahan. Materials atau bahan adalah unsur manajemen berupa bahan baku yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Pemilihan bahan baku hingga penggunaannya harus dilakukan sebaik dan seefektif mungkin sehingga tak ada lagi bahan yang terbuang sia-sia. Yang kelima adalah money atau uang. Money atau uang merupakan unsur yang mendasari semua kegiatan. Uang harus dikelola dengan bijak dan efisien. Yang terakhir adalah market atau pasar. Market atau pasar adalah unsur selanjutnya dari manajemen, terutama yaitu untuk bisnis atau usaha.
Dilansir dari Economy Discussion, unsur pasar adalah perencanaan, perorganisasian, pengendalian, penerapan program, kebijakan, strategi, dan pemasaran untuk menciptakan permintaan akan penawaran produk atau jasa. Keenam unsur tersebut harus diperhatikan dalam manajemen untuk mendapatkan kegiatan yang baik dan bisa mencapai tujuan dan berkembangnya dengan baik. Keenam unsur tersebut harus diperhatikan dalam manajemen untuk mendapatkan kegiatan atau usaha yang bisa mencapai tujuan dan dapat berkembang dengan baik ke depannya. Selanjutnya ada asas-asas manajemen. Asas atau prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas adalah dasar tetapi bukan sesuatu yang absolut atau mutlak. Artinya, penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah. Asas-asas umum manajemen menurut Henry Fayol adalah: yang pertama itu asas pembagian kerja, yang kedua asas wewenang dan tanggung jawab, yang ketiga asas disiplin, yang keempat asas kesatuan perintah, yang kelima asas kesatuan jurusan atau arah, yang keenam asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, yang ketujuh asas pembagian gaji yang wajar, yang kedelapan asas pemusatan wewenang, yang kesembilan asas hierarki atau asas rantai berkala, yang ke-10 asas keteraturan, yang ke-11 asas keadilan, yang ke-12 asas inisiatif, yang ke-13 asas kesatuan, dan yang terakhir adalah asas kestabilan dan masa jabatan. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen, yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seseorang industrial Prancis bernama Henry Fayol pada abad ke-20. Ketika itu ia menyebutkan fungsi manajemen terbagi menjadi 5, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat itu kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi 4, yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk tujuan perusahaan. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian atau organizing dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian juga dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut, dan siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Yang ketiga adalah pengarahan atau directing. Pengarahan atau directing adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajer dan usaha. Dan yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan atau controlling meliputi kegiatan pengawasan yang dilakukan agar kegiatan dapat sesuai dengan standar yang telah direncanakan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya bacakan terkait materi ilmu manajemen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.